Halo, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Silvina Marbun Escape Nurse MCAP. Saya adalah dosen tetap di program studi keperawatan Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya bawa dalam bidang pengajaran yang merupakan salah satu kinerja dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen. Di dalam proses pembelajaran, saya selalu memperhatikan serta menggunakan komponen yang mendukung proses pembelajaran yang berhasil yang meliputi DIA, yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery ini merupakan bagaimana cara saya menyampaikan topik atau materi pada proses pembelajaran. Selanjutnya, yang paling penting dan menjadi perhatian pada proses pembelajaran adalah interaction atau interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah assessment, di mana dosen menilai atau mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan atau di dalam proses pembelajaran yang telah diberikan oleh dosen. Mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan kritis. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada klien yang mengalami kritis dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan keperawatan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kematian atau kecacatan yang mungkin terjadi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, dengan total pertemuan 32 kali pertemuan, di mana 16 kali pertemuan untuk teori dan 16 kali untuk praktikum. Dan mata kuliah ini muncul pada semester 6. Sebelum memasuki proses perkuliahan, saya menjelaskan tata tertib perkuliahan. Yang pertama, hadir 15 menit sebelum perkuliahan dimulai. Yang kedua, setiap perkuliahan harus memiliki buku literatur yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, setiap kelompok yang ada membawa laptop dan bisa terhubung dengan jaringan internet melalui Wi-Fi. Yang keempat, berpakaian rapi dan sopan dan tidak boleh menggunakan sandal. Adapun kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah di mana setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menerapkan filosofi, konsep holistik, dan proses keperawatan kritis. Yang kedua, melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus kritis terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga, melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus kritis terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang keempat, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kasus kritis terkait berbagai sistem. Yang kelima,
melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada individu dengan kasus kritis terkait berbagai sistem dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang keenam, melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus kritis terkait berbagai sistem. Yang ketujuh, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus kritis sesuai dengan standar yang berlaku dan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Adapun topik atau materi pembelajaran yang saya bawa pada mata kuliah ini adalah asuhan keperawatan dengan kasus kritis terkait dengan gangguan sistem neurologis, yaitu cedera kepala atau head injury pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Sedangkan untuk topik praktikum yang saya bawakan adalah pemeriksaan Glasgow Coma Scale atau yang biasa disingkat dengan GCS. GCS ini adalah merupakan skala yang dipakai untuk menentukan nilai tingkat kesadaran pasien mulai dari sadar sepenuhnya sampai keadaan koma. Pada mata kuliah ini, saya mengarahkan mahasiswa untuk menggunakan buku referensi, yaitu buku manajemen cedera kepala. Selain buku, untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas, maka mahasiswa saya anjurkan untuk mencari dan menggunakan hasil-hasil penelitian sebagai literatur, di mana salah satu penelitian yang berjudul A Predictor of Outcome Following Head Injury, a Retrospective Study, atau prediktor outcome pasien cedera kepala melalui status fisiologi, merupakan penelitian yang saya dengan tim sudah teliti. Dan juga hasil penelitian Glasgow Coma Scale and Systolic Blood Pressure as outcome predictors for heart injury patients, atau Glasgow Coma Scale dan tekanan darah sistolik sebagai prediktor outcome pasien cedera kepala, yang sudah dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional. Untuk sistem pembelajaran ataupun mode perkuliahan yang saya gunakan dalam proses pembelajaran keperawatan kritis adalah blended learning, di mana blended learning ini merupakan sistem pembelajaran yang pada saat ini mahasiswa mengikuti perkuliahan secara online untuk pembelajaran teoritis dan secara offline untuk pembelajaran praktikum di laboratorium. Pembelajaran secara online, metode pembelajaran yang saya gunakan meliputi ceramah dan small group discussion, yaitu metode pembelajaran dengan membentuk grup-grup kecil pada mahasiswa untuk membahas dan berdiskusi tentang topik keperawatan kritis. Metode pembelajaran secara praktikum menggunakan project-based learning, yaitu metode pembelajaran di mana mahasiswa dituntut untuk mengangkat satu proyek atau kasus keperawatan kritis, dalam hal ini kasus cedera kepala. Selain itu, di praktikum, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah diskusi kasus, demonstrasi, dan bermain peran di laboratorium. Pada saat proses pembelajaran berlangsung,
saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan memberikan pendapatnya. Dan di akhir pembelajaran, saya kembali bertanya kepada mahasiswa terkait topik keperawatan kritis dan menganjurkan mahasiswa untuk memberikan pendapatnya masing-masing terkait topik pembelajaran keperawatan kritis. Sehingga ada feedback ataupun umpan balik terhadap pembelajaran dari saya sebagai dosen dan mahasiswa. Pada tahap evaluasi, saya menggunakan komponen penilaian, yaitu secara afektif untuk mengukur penugasan mahasiswa, yaitu sebesar 20%. Secara kognitif, di mana mahasiswa memperoleh nilai ulangan tes harian atau UTS dan ujian akhir semester sebesar 30%. Secara psikomotorik, di mana mahasiswa memperoleh nilai ujian praktek di laboratorium sebesar 50%. Dan adapun syarat ujian serta lulus dari mata kuliah keperawatan kritis, yaitu mahasiswa harus mengikuti perkuliahan minimal 75% serta kehadiran praktikum wajib 100%. Demikianlah penjelasan bidang pengajaran PDD UKPT saya, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran praktikum dengan topik pemeriksaan Glasgow Coma Scale. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Bu. Baik, bagus ya. Syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Baik, sebelum kita masuk ke topik perkuliahan kita pada hari ini, ya, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kita masuk ke topik selanjutnya, ya, sesuai dengan RPS dan kontrak perkuliahan kita yang kemarin, bahwasannya hari ini ya saya akan membawakan topik tentang pemeriksaan Glasgow Coma Scale atau yang biasa disingkat dengan GCS. Ya, harapkan nanti kamu mampu menyebutkan definisi GCS. Kemudian mampu mengidentifikasi manfaat dari GCS. Mampu menguraikan parameter dan prosedur pemeriksaan GCS. Mampu mensimulasikan pemeriksaan GCS. Baik, ya, langsung saja. Nah, sebelum saya menjelaskan apa sih itu GCS, apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan GCS? Silakan, ada yang ingin memberikan tanggapannya? Saya, Bu. Ya, Dean. Menurut saya GCS adalah untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang. Baik sekali ya, untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang. Bahwasannya GCS itu adalah ya cara untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang, ya. Nah, ini skala ini diperkenalkan pada tahun 1970 oleh Glasgow, oleh Janet dan Tisdale, ya. Dan awalnya banyak digunakan untuk menilai derajat kesadaran pasien trauma. Trauma bisa maksudnya cedera kepala, ya. Tetapi belakangan GCS diterapkan untuk menilai fungsi kesadaran pasien, sebab seperti
seperti infeksi, tumor keracunan maupun gangguan metabolik. Jadi harus diingat ada 3 parameter yang kita nilai ya. Coba kita lihat untuk nilainya. Nah, ada skor-skornya ya untuk melihat atau menentukan tingkat kesadaran pasien. Yang pertama, membuka mata. Yang membuka mata kita kasih skor 4 ya. Pasien bisa langsung spontan membuka mata ya. Kemudian skor yang ketiga, pasien membuka mata dengan perintah. Yang skor 2, pasien membuka mata dengan diberikan rangsang nyeri. Kemudian skor 1, tidak ada respon sama sekali ya. Itu untuk pemeriksaan mata. Selanjutnya kita ke pemeriksaan verbal ya. Skor paling tinggi 5 ya. Nah, verbal di sini ya, pasien dapat berorientasi ya untuk skor 5. Kemudian skor 4, pasien bicaranya membingungkan. Nanti kita lihat pada saat demonstrasi bagaimana sih, bagaimana maksudnya ya. Kemudian skor 3 ya, kata-kata tidak tepat. Kemudian skor 2, suara tidak dapat dimengerti ya. Ini suara tidak dapat dimengerti seperti bergumam ya. Nah, kemudian skor terakhir ya, tidak ada respon ya. Ya. Selanjutnya ya, kita mau melihat respon motoriknya ya. Ini skornya ada 6 ya. Skor 6 ya. Ini dengan perintah ya. Jadi pasien dapat melakukan atau mengangkat tangannya itu sesuai dengan perintah. Selanjutnya ada skala 5 ya, atau skor 5. Dia pasien mampu melokalisasi nyeri. Kemudian skor nilainya 4 ya, menarik area yang nyeri. Jadi pasien menarik area yang nyeri yang diberikan rangsang nyeri. Kemudian skor 3 ya, itu fleksi abnormal. Skor 2 ekstensi, dan yang pertama skor 1 kita kasih tidak ada respon ya sama sekali pada pasien. Selanjutnya ya, ini untuk total skor GCS, perhatikan ya, untuk nilai 14 sampai dengan 15 ya, ini ya, tingkat kesadaran namanya kompos mentis atau sadar penuh ya. Kemudian ada untuk skor 11 sampai dengan 12 ya, apatis ya. Kemudian skor 8 sampai dengan somnolen. Skor 8 sampai dengan 10 itu somnolen. Skor 4 sampai dengan 7 itu support. Skor 3 dikategorikan tingkat kesadarannya koma. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia ya. Kalau kompos mentis sadar normal ya, sadar penuh ya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Kemudian apatis ini tadi ya, sikap tidak acuh atau tidak peduli terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar. Yang somnolen itu kesadarannya menurun ya, psikomotornya mulai lambat, kemudian tertidur ya, mudah tertidur, kesadaran dapat pulih bila dirangsang ya, tetapi jatuh tertidur kembali ya, mampu memberi jawaban verbal. Kita lihat untuk yang support ya, keadaan seperti tertidur lelap ya, tetapi ada respon terhadap nyeri ya, masih ada respon nyerinya. Kemudian yang terakhir koma ya, jadi koma ini sama sekali tidak bisa dibangunkan ataupun tidak ada respon ya. Selanjutnya, nah ini dia ya, untuk penilaian GCS tadi ya, ini untuk mata ya, jadi dia spontan ya. Kemudian ini ya, dengan kita berikan perintah, dia membuka matanya, kemudian dengan rangsang nyeri ya, ini sama sekali tidak ada respon. Selanjutnya ini yang verbal ya, jadi tadi dia yang normal ya, orientasi, kemudian conversation yang membingungkan atau ya confused. Kemudian yang ketiga ya, kata-katanya tidak tepat, kemudian ini menggumam ya. Nah, kemudian tidak ada respon. Selanjutnya ini yang
motorik ya, motor respon ya, mampu melakukan ya perintah, kemudian dapat melokalisasi ya. Ini menarik ya, menarik, diberi rangsang nyeri. Nah ini dia fleksi abnormal, kemudian ekstensi dan tidak ada respon. Nah selanjutnya ibu akan mendemonstrasikan bagaimana pemeriksaan GCS ya. Ibu harap satu orang bisa menjadi pasien ya. Nah silahkan, siapa yang mau jadi pasien? Saya, Bu. Ya silahkan Aldri naik ke tempat tidur. Kemudian kita pakai handscoon. Kalau kamu lihat semua ya, pasien sudah posisi supinasi atau posisi terlentang. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan mata ya. Pemeriksaan mata ada nilai tertinggi atau skornya 4 ya. Kalau skor 4 ya, pasien ya secara spontan membuka mata ya. Coba diperhatikan ya, pasien ini ya matanya secara spontan bisa membuka ya. Nah selanjutnya skor ketiga yaitu membuka mata dengan perintah. Kita lihat ya, Bapak Aldri buka matanya Pak. Iya ya, jadi apabila diberi perintah maka pasien dapat membuka matanya. Selanjutnya yang kita nilai adalah skor yang kedua, di mana pasien dapat membuka mata apabila diberi rangsang nyeri ya. Rangsang nyeri ini bisa kita tekan daerah supraorbita. Nah, pasien akan membuka matanya. Ya, kita beri rangsang nyeri pada kuku jari dan pasien akan membuka matanya. Coba kita lihat ya, Pak. Oke. Kita lakukan, kita rapikan pasiennya ya, kita rapikan pasiennya, kemudian kita kembali mencuci tangan ya. Nah, selesai kita mencuci tangan, selanjutnya kita evaluasi pasiennya ya. Coba lihat di buku ya, form yang ada. Nah, ini kita isi ya. Nah, coba lihat. Bapak Aldri, bagaimana perasaannya sekarang, Pak? Ibu. Ya.
Nah, nilai yang sudah kamu lakukan tadi pemeriksaannya boleh dicatat atau didokumentasikan, ya. Sudah semua ya, paham ya? Nah, selanjutnya ya, setelah selesai kamu merapikan, mencuci tangan, melakukan dokumentasi, ya. Ini kita mau izin, ya. Kamu tanyakan kembali pasiennya apakah ada yang dibutuhkan. Pak Aldri, Ya Bu. pemeriksaan GCS sudah selesai. Ada yang ingin Bapak tanyakan atau yang Bapak butuhkan? Tidak ada Bu. Nah, kalau tidak ada lagi, ya kita permisi ya. Jadi Pak, saya permisi dulu ya Pak ya. Ya, Bu. Selamat sore. Selamat sore Bu. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini penjelasan dan demonstrasi sudah Ibu laksanakan. Ya, tadi kita sudah melakukan redemonstrasi. Selanjutnya, ya, Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Ya, silakan. Saya Bu, Bapak Ibu, jikalau pasien yang keracunan datang ke IGD, apakah kita langsung mengukur GCS Bu? Baik, terima kasih kepada Ania. Nah, tadi dia bertanya bagaimana kalau ada pasien dengan keracunan ya, untuk menilai GCS-nya. Pada prinsipnya sama saja ya. Yang pasti yang kita tindakan yang pertama sekali yang kita berikan adalah ya memberikan posisinya yang nyaman. Maksudnya seperti ini ya, kalau memang masalah utamanya itu adalah pernapasan, kita berikan oksigen. Kemudian setelah itu barulah kita ukur untuk nilai GCS-nya. Ya, paham ya maksudnya Ania? Paham Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, ya. Jadi sebelum ya Ibu mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, ya saya mau evaluasi apakah benar-benar kalian sudah paham penjelasan yang Ibu jelaskan pada hari ini, topik pada hari ini ya. Nah, coba kita lihat ya. Silakan dulu Angel untuk menjawab pertanyaan ini. Seorang laki-laki berusia 20 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sakit kepala. Setelah dirawat selama 1 minggu, pasien tiba-tiba sakit kepala berdenyut, muntah lebih dari 6 kali, berisi makanan, kemudian mengalami penurunan kesadaran. Pasien buka mata saat diberi stimulus nyeri, disertai gerakan menghindar. Pasien mengeluarkan kata-kata yang tidak mengerti. Berapakah nilai DCS pasien tersebut? Berdasarkan soal yang Ibu berikan, apa jawaban dari kamu, Pak? Alasannya adalah ketika pasien diberi stimulus nyeri, pasien membuka mata dan nilainya adalah 2. Dan ketika pasien menghindar, nilainya adalah 4. Dan pasien mengeluarkan kata-kata tidak mengerti, nilainya adalah 3. Jadi semua dijumlahkan hasilnya adalah 9. Ya. Ya, benar sekali ya. Coba kita lihat ini jawabannya ya. Data fokusnya pasien buka mata, diberi stimulus nyeri, disertai gerakan menghindar, pasien mengeluarkan kata-kata yang tidak mengerti ya. Untuk mata skor 2, gerakan menghindar 4, dan kata-kata tidak mengerti 3 ya. Totalnya 9 ya. Untuk nilai GCS-nya. Evaluasi sudah kita laksanakan ya. Kamu paham semua tentang topik kita pada hari ini ya. Nah, sebelum kita akhiri ya pertemuan kita hari ini ya, Ibu berharap kalian ya dapat menerapkan dan melaksanakannya dengan baik apabila nanti ketemu pasien yang mengalami penurunan kesadaran ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan selamat siang. Selamat siang Bu.